Ajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini bersama dengan rekan kami ada Brilian Syaheran di sana. Brilian, selamat pagi. Bagaimana pantauan Anda di sana? Apakah memang air kembali meninggi begitu? Baik Reza, Rati dan juga pemirsa, betul sekali beginilah kondisi dari salah satu kecamatan Jatinegara yang ada di Kebon Pala atau di Kampung Melayu, di mana saat ini dapat dilihat melalui layar kaca Anda untuk ketinggian genangan air sendiri masih cukup tinggi, dan dari daerah sini memang ini merupakan dataran rendah yang dimana kalau kita melihat ini konturnya ini tidak sama dari jalan utama di sini menuju ke jalan yang ada di pemukiman warga di belakang sana, di mana tercatat ini sampai dengan pagi hari ini air ini masih di angka 100 cm sampai dengan 130 cm, dan nampaknya ini berdampak kepada sejumlah RT dan juga RW yang ada di Kebon Pala ini atau di Kampung Melayu ini, di mana ini memang kalau berdasarkan dari laporan memang dari banjir yang diakibatkan oleh derasnya hujan atau hujan lebat, dan juga ini ada sedikit air begitu yang merupakan limpahan dari kali yang ada di Bogor juga. Ini nampaknya masih belum membuat warga untuk kemudian melakukan evakuasi di tempat yang lebih tinggi, tetapi sejauh ini hampir seluruh warga yang tinggal di daerah sini ini sudah melakukan evakuasi secara mandiri karena mengetahui bahwa daerah sini ini merupakan daerah yang cukup sering terjadi banjir begitu Reza. Jadi mereka ini sudah mulai meninggikan rumah mereka. Untuk rata-rata pemukiman yang ada di sini ini memang memiliki kurang lebih 2 lantai, dan ketika kemarin ada informasi terkait dari datangnya banjir dan juga hujan yang nampaknya ini hampir seharian penuh, ini nampaknya warga sudah mulai mengungsikan diri di lantai 2 dari rumah masing-masing. Dan juga Reza, ini saya akan mengajak Anda untuk memperkaya informasi. Saya akan mewawancarai Pak Sanusi selaku Ketua RT 13. Pak Sanusi, selamat pagi Pak. Pagi. Pak, mungkin boleh dijelaskan kalau dari kronologi yang Bapak tahu, Bapak saksikan kemarin banjir yang ada di Kampung Melayu ini bagaimana Pak di daerah Kebon Pala? Menurut info ya dari banjir dari kemarin ya, dari minggu pagi dari kemarin udah 2 hari hingga saat ini, dan ketinggian terakhir tertinggi itu 130 cm. 30 cm ya Pak ya? Ya. Dan Pak, ini kalau kita kan melihat bahwa Kampung Melayu sendiri ini kan hampir menjadi langganan banjir begitu ya Pak ya. Nah ini bagaimana Pak harapannya Pak? Ya, harapan kami terutama warga sini agar cepat dinormalisasi aja. Karena itu pun permintaan dari warga, kebanyakan warga gitu. Minta dilakukan proses pembangunan ulang begitu ya Pak. Pak, kalau dari Bapak sendiri dan juga mungkin warga-warga yang ada di sekitar sini Pak, ketika kemarin mendengar banjir, apa aktivitas pertama yang dilakukan Pak? Mengingat bahwa di sini kan kerap sekali terjadi banjir begitu Pak ya? Biasanya kita memberikan informasi melalui grup PA gitu warga. Hal yang pertama yang barang-barang yang ada di bawah diselamatkan dulu. Dipindahkan. Iya, setelah itu baru yang lainnya kita kasih informasi lagi. Baik Pak, berarti memang hampir seluruh warga di sini rumahnya ini ada lantai 2 ya Pak ya untuk mengungsikan diri ya Pak ya? Betul. Oke, baik Pak Sanusi, terima kasih banyak waktunya. Dan Reza, untuk memberikan gambaran kita akan mewawancarai Endang Kartika selaku dari Camat Jatinegara. Bu Endang, mungkin boleh Bu Endang, ini kalau sejauh ini di Kampung Melayu sendiri atau mungkin di Kecamatan Jatinegara secara keseluruhan, ini bagaimana Bu informasinya banjirnya sampai dengan pagi hari ini? Ya, untuk pagi hari ini belum ada pengungsian memang, karena memang masyarakat yang ada di Bidara Cina ini mereka sudah paham ya tentang bagaimana melakukan mitigasinya. Jadi sudah beberapa jam terinformasikan sebelum air turun dari Katulampa itu mereka sudah mempersiapkan diri. Biasanya dari Katulampa sampai ke Jakarta itu sekitar 6 jam, 6 sampai 8 jam. Sehingga masyarakat sudah mempersiapkan diri, dan kita membantu apa yang dibutuhkan oleh mereka. Apabila ada warga yang sakit atau yang membutuhkan ke rumah sakit, maka kita akan bantu. Tapi sejauh ini belum ada pengungsian, karena mereka sudah mempersiapkan diri dengan bangunan-bangunan 2 lantai. Apabila air permukaan naik, maka dia naik ke lantai 2. Baik. Bu, diinformasikan kurang lebih ada 2 sampai dengan 4 RT yang terdampak begitu yang ada di sini. Dari total berapa kakak Bu jiwa Bu?
Untuk sementara ini sebanyak 32 KK, 79 jiwa yang terdampak. Namun belum ada pengungsian. Baik Bu, ini kalau kita melihat juga ini kan daerah yang rawan banjir begitu ya. Ini tadi juga ada warga yang berharap nantinya akan ada dari pihak Pemprov mungkin atau pemerintah daerah untuk melakukan relokasi atau mungkin perbaikan terhadap infrastruktur yang ada di sini begitu ya. Kalau dari sejauh ini dari Pemda sendiri bagaimana Bu rencananya agar banjir yang ada di daerah ini tidak terulang lagi mungkin Bu? Iya, untuk banjir di daerah ini supaya tidak terulang kembali, maka kita akan melakukan normalisasi itulah. Karena mereka tinggalnya adalah di bantaran kali memang yang terendah gitu. Jadi artinya sejajar dengan kalinya, dengan semana sungai tinggi di situ pula lah masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan normalisasi. Jadi kita harapkan memang sini sudah dari Pemprov sudah ada rencana untuk 5 RW yang akan dilakukan pembebasan dahulu untuk selanjutnya dilakukan normalisasi. Baik Bu Endang Kartika, terima kasih banyak waktunya. Kita tentunya berharap agar banjir atau bencana yang singkat ini bisa selesai secepatnya begitu ya Bu ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Endang. Baik Reza Rati dan juga pemirsa, betul sekali nampaknya kalau dari BMKG sendiri ini memprediksi bahwa di tanggal 22 sampai dengan 23 ini akan terjadi hujan lebat di sejumlah titik yang ada di Jabodetabek dan tentunya bukan hanya hujan lebat saja yang menjadi hal yang harus kita waspadai, tetapi ini nampaknya sejumlah kali yang ada di beberapa titik, salah satunya kali Ciliwung dan juga kali yang ada di Bogor ini harus terus kita waspadai. Dan juga himbauan bagi para masyarakat terutama ini yang ada di Jakarta untuk terus mewaspadai dan juga selalu mengecek perakiraan cuaca, bagaimana kondisi cuaca dan selalu berhati-hati ketika berkendara atau berpergian. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Brilian Syahairan atas laporannya langsung dari Jatinegara, Jakarta Timur.